Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik di dalam suatu karya sastra yang dikaji secara lebih mendalam lagi dengan menggunakan beberapa teori yang bersangkutan. Nah, tujuan dari video ini sendiri ialah untuk mengapresiasi karya sastra tersebut dari segi unsur fisiknya, yakni unsur intrinsik. Untuk video kali ini, aku menggunakan cerpen karangan Ahmad Tohari yang berjudul Harta Gantungan. Nah, cerpen ini sendiri menceritakan tentang seorang tokoh bernama Markotop yang akrab dengan seorang duda bernama Kang Nurya yang hidup sendirian di tengah kampung. Nah, sementara nih anak-anaknya Kang Nurya ini, dia berada di Lampung dikarenakan mengikuti yang namanya program transmigrasi. Pekerjaan Kang Nurya sendiri ialah mengembalakan kerbaunya, yang mana kerbau tersebut merupakan satu-satunya harta yang ia miliki. Tokoh Kang Nurya sendiri itu dikenal dengan kepribadian yang cair dan ringan, namun tak mengapa secara mendadak berubah menjadi murung dan pucat, yang mana mungkin saja itu dikarenakan penyakit yang ada di bagian tenggorokannya yang bisa saja berupa tumor yang menyerang kelenjar tenggorokan. Nah, meskipun sakit nih, Kang Nurya tak pernah mau untuk pergi berobat meskipun sudah dipaksa oleh Markotop maupun warga desa lainnya. Secara tak langsung, tindakan Kang Nurya itu yang menolak untuk pergi berobat itu berarti bahwa untuk apa pergi berobat jikalau sudah tua begini. Lebih baik menunggu ajal menjemput saja. Selain itu, ada alasan lain yang membuat Kang Nurya tidak mau pergi berobat, yakni jikalau dia pergi berobat, maka satu-satunya harta yang ia miliki yakni kerbau akan dijual. Padahal kerbau itu sudah ia wasiatkan untuk dijual jikalau dia meninggal dunia, guna untuk membiayai seluruh prosesi atau rangkaian acara kematiannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen ini. Yang mana pada video ini aku akan membahas mengenai hubungan antar unsur, yakni tokoh dan latar yang aku kaitkan dengan teori psikologi sastra, yakni bagian pandangan teks. Pertama, itu ada tokoh Kang Nurya yang digambarkan sebagai seorang duda yang hidup sendirian dalam keadaan yang boleh dikatakan susah atau serba kekurangan. Nah, penulis dalam cerpen ini dia menggambarkan nih latar sosial tokoh Kang Nurya itu hanya memiliki satu harta berharga, yakni seekor kerbau. Yang mana keduanya itu dia memiliki hubungan berupa dikarenakan kondisi Kang Nurya yang boleh dikatakan susah, membuat ia menjaga kerbaunya itu, alias dia tidak mau menjual meskipun Kang Nurya sedang dalam keadaan kepepet atau tengah membutuhkan, yakni tengah dalam keadaan sakit-sakitan. Nah, hal itu tampak dalam kutipan cerpen. Karena kukuhnya ingin tetap memiliki harta gantungan, Kang Nurya dia menolak menjual kerbaunya untuk biaya pengobatan lehernya yang membengkak di bagian sisi kanan. Nah, jika kita kaji nih melalui teori psikologi sastra, yakni bagian pandangan teks, itu maka kita bisa lihat bahwa Kang Nurya itu karena dia sosok yang sedang dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan yang susah, itu membuat dia menjaga satu-satunya harta berharga yang ia miliki, yakni kerbau, apapun yang akan terjadi gitu. Jadi meskipun dia dalam keadaan yang sudah susah, sedang sangat membutuhkan untuk pengobatan penyakitnya, tapi dia tetap menjaga satu-satunya harta berharga yang ia miliki tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tokoh Kang Nurya, dia digambarkan sebagai orang yang haruslah memiliki yang namanya harta cadangan atau harta simpanan, atau bisa kita artikan sebagai uang simpanan untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang tidak kita duga-duga nantinya. Nah, sikapnya Kang Nurya itu dia berhubungan dengan latar sosial Kang Nurya yang merupakan seorang duda yang hidup sebatang kara. Kang Nurya dia takut nih nanti jadinya jikalau ia meninggal tak akan ada orang yang mau membantu untuk mengurusi mayatnya, dikarenakan nih dia hidup sebatang kara. Lalu jikalau dia tidak punya uang, tentu dong tidak adanya orang-orang yang mau mengurusi mayatnya.
Nah, sehingga jika ada uang cadangan, maka Kang Nurya bisa merasa santai karena nantinya dia bisa membayar orang-orang untuk mengurusi mayatnya. Nah, hal itu tampak pada kutipan percakapan dalam cerpen, yakni, "Maka kalau aku mati, tolong jasadku jangan ditelantarkan. Uruslah dengan semestinya. Jual kerbauku untuk membiayai semuanya." Kita kaji melalui teori psikologi sastra, yakni bagian pandangan teks, tokoh Kang Nurya itu dia bersikap demikian karena dia digambarkan sebagai seorang yang hidup sebatang kara. Sebenarnya dia tidak sebatang kara, tapi dia punya anak. Namun anaknya itu entah berada, entah berantah di sana. Dia tidak tahu bagaimana kabarnya dari si anak tersebut. Nah, di desa itu Kang Nurya hidup seorang diri. Nah, jadi Kang Nurya takut nih nantinya jikalau dia meninggal nggak ada yang mau mengurus mayatnya. Makanya Kang Nurya itu dia bersikap dia tidak mau menjual harta gantungan atau membelanjakan harta simpanan yang dia miliki. Pokoknya dia harus menjaga harta yang dia simpan tersebut untuk keperluan dia nanti di masa yang akan datang, yakni ketika kematian menjemput dirinya. Selanjutnya itu ada tokoh Markotop yang mana dia merupakan seorang pemuda yang peduli dengan tokoh Kang Nurya dan bahkan dia sampai sangat akrab dengan tokoh Kang Nurya. Nah, latar tempat dari tokoh Markotop sendiri ialah surau kecil di salah satu sudut tambak. Yang mana hubungannya itu ialah berupa latar di tempat itulah, yakni surau kecil di salah satu sudut tambak itu yang membuat tokoh Markotop bisa menjadi akrab dengan Kang Nurya. Nah, dalam cerpen ini, penulis itu membuat kedua tokoh itu menjadi akrab karena keduanya sama-sama sering singgah di surau itu untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, si tokoh Markotop dia singgah karena tambak dekat surau itu adalah miliknya. Jadi dia menunaikan sholat di sana. Dan Kang Nurya singgah juga untuk melakukan hal yang sama pula selepas mengembala kerbaunya di tambak dekat surau tersebut. Nah, dalam teori psikologi pada aspek pandangan teks, keduanya itu menjadi akrab dikarenakan sering berjumpa di surau tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur maupun sholat asar. Yang mana tentulah mereka menjadi akrab dengan bertukar tutur kata. Terlebih lagi mengingat bahwa kedua tokoh tersebut dia merupakan masyarakat desa atau kampung yang memanglah sudah terbiasa untuk berbaur satu sama lain. Dan akan aneh jadinya jikalau keduanya tidak menjadi akrab atau bertukar tutur kata. Yang mana penjelasan hubungan di atas tadi itu terpampang atau terlihat dalam kutipan cerpen, "Maka kami sering sholat bersama, kemudian lesehan dan ngobrol berdua di serambi." Nah, pada intinya hubungan keduanya itu ialah antara tokoh dan latar itu berupa karena latar dari tempat tadi, yakni surau dekat tambak, itu bisa membuat kedua tokoh, yakni tokoh Kang Nurya dan tokoh Markotop bisa menjadi akrab. Nah, lanjut itu ada tokoh anak sulungnya Kang Nurya yang bernama Wardi. Pada latar waktu itu dikatakan bahwa sudah belasan tahun tokoh Wardi tidak kembali ke kampung halamannya, yakni kediamannya Kang Nurya. Yang mana akhirnya tokoh Wardi itu dia pulang juga ketika pada latar waktu kematiannya Kang Nurya yang telah lewat 10 hari. Yang mana hal itu tampak pada kutipan, "Hari ke-10 sejak kematian Kang Nurya, seorang anak lelakinya datang. Dialah Wardi, anak sulung Kang Nurya." Nah, latar keadaan dari tokoh Kang Nurya yakni meninggalnya tokoh tersebut yang membuat tokoh Wardi kembali pulang sebentar ke kampung halamannya. Selain itu, karena latar keadaan tersebut pula membuat kita menjadi yakin bahwa alasan dari tokoh Wardi tidak pulang kembali ke halamannya itu adalah karena dirinya tidak memiliki uang untuk kembali, alias hidupnya tetap saja melarat meskipun sudah pindah atau merantau. Nah, dari segi psikologi pada aspek pandangan teks, itu terlihat bahwa alasan tokoh Wardi pulang atau kembali ialah karena Kang Nurya, yakni ayahnya itu yang sudah meninggal dunia. Serta tak akan ada alasan lain selain meninggalnya Kang Nurya yang membuat tokoh Wardi kembali pulang. Lalu yang terakhir itu ada tokoh Wardi dengan latar suasana, di mana saat meninggalnya Kang Nurya, tokoh Wardi malah mendapatkan harta gantungan Kang Nurya yakni kerbau itu secara utuh, karena mengingat bahwa biaya untuk mengurusi mayatnya Kang Nurya sudah dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, dalam suasana seperti ini, tokoh Wardi merasa harus senang atas kematiannya Kang Nurya atau harus merasa sedih. Nah, ia merasa senang karena harta gantungan yakni kerbau itu bisa ia jual untuk keperluan anaknya menikah kelak.
Nah, ternyata nih, di saat sedih seperti ini, masih ada keberuntungan yang didapatkan oleh orang lain. Apalagi mengingat bahwa Kang Nuryat rela tidak mengobati penyakitnya demi untuk mempertahankan harta gantungan tersebut. Nah, secara keseluruhan, hubungan antar unsur yakni tokoh dan latar pada cerpen ini sangatlah bagus dan memiliki hubungan antara satu sama lain. Nah, segitu dulu penjelasan saya mengenai video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!